Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perubahan paradigma bisnis telekomunikasi dengan anggota saya, Zidan Pratama Ida, dan rekan saya. Dwi Mayori Desri. Gak Ninggo. Dan saya Mama Gilang Kurniawan. Uh, Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian materinya untuk sub yang pertama, yaitu pengertian paradigma bisnis. Nah, paradigma bisnis adalah kerangka fundamental atau model konseptual yang mendasari cara sebuah organisasi atau industri memahami, mengoperasikan, dan mengembangkan aktivitas bisnisnya. Dalam industri telekomunikasi, perubahan paradigma terjadi ketika model bisnis existing tidak lagi mampu mengatasi tantangan industri atau memanfaatkan peluang yang muncul dari perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Nah, untuk regulasi di bisnis telekomunikasi merupakan salah satu pilar fundamental yang mengalami transformasi paling signifikan dalam perubahan paradigma bisnis industri telekomunikasi. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur operasional industri, tetapi juga sebagai katalis yang memungkinkan atau menghambat inovasi dan transformasi bisnis. Regulasi juga mempengaruhi perubahan paradigma melalui kebijakan inklusivitas seperti subsidi untuk akses broadband di daerah pedesaan. Namun, tantangan seperti birokrasi dapat menghambat perubahan ini. Regulasi bukan hanya kendala, tetapi juga katalisator untuk paradigma shift di telekomunikasi. Nah, berikut tabel regulasi kunci di telekomunikasi. Untuk regulasi alokasi spektrum dapat dideskripsikan sebagai penetapan frekuensi untuk 5G dengan dampak meningkatkan kapasitas jaringan. Lalu regulasi privasi data yang dapat dideskripsikan sebagai aturan seperti GDPR yang berdampak dalam bisnis, yaitu untuk meningkatkan biaya kompliansi tetapi meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada regulasi anti monopoli yang dapat dideskripsikan sebagai pengawasan merger dan dapat pada bisnis, yaitu mencegah monopoli dan mendorong kompetisi. Selanjutnya pasar di bisnis telekomunikasi dilanjutkan oleh Dwi. Pada Dwi dipersilakan. Selanjutnya yaitu pasar di bisnis telekomunikasi. Eh, Pasar telekomunikasi kini berubah dari model tradisional menjadi ekosistem digital yang lebih kompleks. Transformasi digital dan ekonomi platform membuka masuknya pemain baru seperti perusahaan teknologi dan penyedia cloud. Globalisasi layanan serta teknologi cloud memungkinkan operasional lintas negara tanpa infrastruktur lokal. Pelanggan juga menuntut pengalaman digital yang lebih personal dan terintegrasi, bukan hanya layanan konektivitas. Selanjutnya yaitu struktur pasar dan dinamika kompetitif. Yang pertama, struktur pasar bergeser dari oligopoli tradisional menuju ekosistem yang lebih terbuka dan kompetitif. Selanjutnya yaitu hambatan masuk menurun akibat virtualisasi, komputasi awan, dan jaringan berbasis perangkat lunak atau SDN NFC. Selanjutnya muncul MVNO atau VNO memungkinkan penyedia layanan tanpa memiliki infrastruktur fisik. Selanjutnya perusahaan teknologi besar seperti Google, Amazon, Microsoft masuk melalui cloud, edge computing, dan solusi digital. Selanjutnya batas antara operator, penyedia cloud, dan layanan digital semakin kabur, menciptakan kompetisi sekaligus kolaborasi baru. Selanjutnya yaitu segmentasi pelanggaran dan proposisi nilai. Yang pertama, segmentasi pelanggan semakin presisi dengan big data dan machine learning. Yang kedua, fokus bergeser dari pasar massal ke micro segmentation. Yang ketiga, segmen enterprise membutuhkan solusi digital, jaringan private, dan layanan terkelola. Yang keempat, proposisi nilai berkembang dari konektivitas dasar ke layanan digital bernilai tambah dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, eh,
Keempat, layanan di bisnis telekomunikasi. Layanan bisnis telekomunikasi bergeser dari sekedar konektivitas menjadi solusi digital terintegrasi yang mendukung kebutuhan dan hasil bisnis pelanggan. Eh, apa tadi? Mau baca tadi. Transformasi ini didorong oleh digitalisasi kebutuhan data, keamanan cyber, serta tuntutan akan kelincahan kelincahan. Operator kini harus memberikan nilai berbasis hasil melalui teknologi modern dan kolaborasi ekosistem yang kuat. Evolusi layanan bisnis telekomunikasi. Evolusi layanan telekomunikasi dari suara ke data dan layanan digital telah menjadi perubahan paradigma. Kedua, layanan pada video streaming dan IoT sudah menjadi standar serta 5G memungkinkan latensi rendah untuk aplikasi real time. Layanan baru seperti edge computing telah mengubah model pendapatan dan subscription ke pay per use. Seperti yang dilihat dari gambar, yaitu untuk layanan lama seperti suara dan SMS eh, berbasis itunya broadband dasar. Untuk layanan baru yaitu IoT dan AI service, 5G and cloud memiliki dampak seperti peningkatan revenue 15%, enhanced connectivity. Inovasi teknologi sebagai katalis perubahan paradigma. Eh, Inovasi teknologi mendorong perubahan dasar besar di industri telekomunikasi. 5G menghadirkan konektivitas cepat dan latensi rendah untuk berbagai aplikasi baru. SDN atau NFC membuat jaringan lebih fleksibel dan berbasis perangkat lunak. Edge computing meningkatkan proses real time. AI atau ML meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan sementara blockchain dan komputasi kuantum membuka peluang baru dalam keamanan dan transparansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gilang Kurniawan. Baik, selanjutnya implikasi strategis perubahan paradigma. Yang pertama itu implikasi terhadap operator telekomunikasi. Operator harus bertransformasi menjadi penyedia layanan digital dengan organisasi yang lebih agile, efisiensi teknologi baru, dan kolaborasi ekosistem. Yang kedua, implikasi bagi regulator. Regulator perlu menerapkan regulasi yang lebih adaptif dan terkoordinasi lintas sektor untuk mengikuti inovasi tanpa menghambat persaingan. Yang ketiga, implikasi terhadap konsumen dan masyarakat. Konsumen mendapat layanan lebih baik, namun membutuhkan perlindungan privasi, keamanan, serta program inklusi digital agar manfaat dapat dirasakan merata. Untuk keseluruhan, hasil kesimpulan yang dapat diambil itu perubahan paradigma bisnis telekomunikasi merupakan transformasi menyeluruh yang melibatkan aspek regulasi, pasar, layanan, dan inovasi teknologi. Evolusi ini mendorong munculnya ekosistem yang lebih kompetitif, layanan digital bernilai tambah, serta pemanfaatan teknologi seperti 5G, AI, dan cloud untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Transformasi tersebut menuntut operator, regulator, dan masyarakat untuk beradaptasi melalui strategi digital, regulasi yang lebih fleksibel, serta kesiapan menghadapi ekonomi digital. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Zidan. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi dan kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan kami ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.